Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah analisis kompleks. Di pertemuan kali ini tentang akar dan pangkat ya, bilangan kompleks. Jadi di bilangan kompleks itu memiliki sebuah bentuk pangkat ya, ataupun bentuk eksponen, dan memiliki akarnya, di mana akar itu adalah inverse dari sebuah pangkat. Nah, di sini dibuktikan ya beberapa materi ya terkait dengan pangkat dan akar bilangan kompleks. Kita akan lihat definisinya. Diketahui bahwa bilangan kompleks dalam bentuk kutub ya atau polar itu Z sama dengan R dikali dengan cos theta plus I sin theta ya. Kita misalkan ada dua Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 tambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 ya, ataupun Z2 sama dengan R2 cis theta 2. Nah, apabila dikalikan ya, maka Z1 kali Z2 akan sama dengan R1 dikali cos theta 1 tambah I kali sin theta 1 kali dengan R2 dikali cos theta 2 tambah I sin theta 2. Ini dikalikannya secara berurutan ya. Jadi kita kalikan ya, R1 kali R2, jadi R1 R2, kemudian R1, kemudian di sini tinggal kita kalikan cos theta 1 tambah I sin theta 1 dikali dengan cos theta 2 tambah I sin theta 2. Jadi cos theta 1 dikali dengan cos theta 2 ini. Kemudian ditambah dengan I sin theta 1 dikali I sin theta 2. I dikali I kan I kuadrat ya, sama dengan negatif 1. Jadi negatif sin theta 1 kali sin theta 2 ditambah I sin theta 1 kali cos theta 2 ditambah I sin theta 1 dikali cos theta 1 ya. Nah, di sini I sin theta 2 dikali cos theta 1 ini perkalian biasa, sehingga kita akan kaitkan dengan sudut rangkap ya dari kosinus dan sinus, sehingga dapat diperoleh J1 kali J2 ini sebenarnya R1 kali R2 cos theta 1 tambah cos theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Ya, jadi kan kalau cos theta 1 tambah theta 2 itu sama dengan cos theta 1 kali cos theta 2 min sin theta 1 sin theta 2. Nah, sedangkan penjumlahan dari sinus sudut rangkap menjadi sin theta 1 cos theta 2 tambah I sin theta 2 cos theta 1. Nah, sehingga ini terbukti. Nah, selanjutnya apa argumennya? Ya, argumennya adalah theta 1 tambah theta 2. Ya, ini adalah argumennya. Ya, jadi sudut dari perkalian dua bilangan kompleks, argumennya adalah theta 1 tambah theta 2. Nah, bagaimana jika kita kalikan J1, J2 sampai Jn? Nah, kita misalkan juga tadi Z1-nya R1 cos theta 1 tambah I2, Z2 meskipun sama, sehingga R-nya adalah jarak dari J1 atau modulus J1 dan R2-nya adalah modulus J2. Argumen J1 theta 1 dan argumen J2 dengan theta 2. Sehingga perkaliannya tadi kan sudah untuk J1 kali J2 adalah R1 R2 cis theta 1 theta 2. Ya. Nah, sekarang dalil de Moivre ya, dalil de Moivre itu seperti apa? Nah, kalau misalkan Z1-nya sama dengan R1 kali cos theta 1 tambah I sin theta 2, ya, kemudian ada Z2 juga sama R2 kali cos theta 2 tambah I sin theta 2, sehingga untuk Zn itu ya, maka Zn sama dengan R pangkat n ya. Ketika 1 di sininya 1, maka kalau n maka di sininya Rn cos theta n tambah I sin theta n. Untuk n-nya anggota bilangan asli. Maka secara induksi matematik diperoleh, berarti kan kalau J1 kali Z2 kali Z3 sampai Zn, maka R1 R2 sampai Rn. Makanya cos-nya berarti theta 1, theta 2 sampai Tn. Nah, berarti I-nya juga sama theta 1, theta 2 sampai Tn. Akibatnya jika Z-nya sama dengan R cos theta tambah I sin theta, maka
Nah, Z1, Z2, Z3 itu kan sama dengan Z pangkat N. R1, R2, R3 sampai Rn, maka R pangkat N. Sehingga diperoleh bahwa Z1, Z2, Z3 itu sama dengan Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta tambah I sin theta. Sehingga per pangkat dari bilangan kompleks itu jadi Z pangkat N sama dengan R pangkat N cos N theta tambah I sin N theta. Khususnya, ya ini khususnya, untuk R sama dengan 1, itu dinamakannya rumus de Moivre. Ya. De Moivre itu ketika R-nya 1, sehingga Z pangkat N-nya sama dengan cos N theta tambah I sin theta. Apa itu Z? Z itu tadi cos theta tambah I sin theta. Sehingga cos theta ya, ditambah I sin theta pangkat N itu sama dengan cos N theta tambah I sin N theta. Itu yang dikatakan oleh rumus de Moivre. Ya, jadi rumus de Moivre itu dari perkalian beberapa bilangan kompleks ya, sampai Zn ya, sehingga diperoleh cos theta tambah I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta tambah I sin N theta. Nah, sekarang pembagian ya. Bagaimana bentuk pembagian dari bilangan kompleks ya? Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 cis theta 1 kurangi theta 2. Ya, jadi pembagian pun sama prosesnya. Nanti kita akan lihat contoh pembuktian dari pembagian ini, mengapa hasilnya adalah R1 dibagi R2 dikali dengan cis theta 1 kurangi theta 2. Begitupun dengan inverse-nya. Ya, jadi Z pangkat negatif 1 sama dengan 1 per Z sama dengan 1 per R dikali cis negatif theta. Selain dalam bentuk umum Zx tambah IY, bentuk kutubnya kan harus diingat kembali, Z-nya sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Ya. Nah, sekarang ke bentuk eksponen. Ya, bentuk eksponen dari bilangan kompleks itu Z sama dengan X tambah I menjadi Z sama dengan R dikali E I pangkat theta. Di mana EI tetanya pasti cos theta tambah I sin theta, dinamakan rumus Euler. Nah, sehingga yang tadinya Z sama dengan R dikali cos theta tambah I sin theta menjadi Z R dikali EI theta, di mana E pangkat I theta itu adalah cos theta tambah I sin theta, namanya rumus Euler. Nah, ini silahkan saudara buktikan sendiri sebagai latihan. Mengapa E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Operasi aljabar bentuk eksponen, ketika Z1-nya R1 EI theta 1 dan Z2-nya R2 EI theta 2, ya tinggal dikalikan. Z1 kali Z2-nya adalah R1 R2 EI theta 1 kali EI theta 2 menjadi R1 R2 EI E pangkat I kali theta 1 tambah theta 2. Ini ekivalen. Ya, pembagian pun sama, ya, jadi theta 1 min theta 2, inverse-nya pun sama menjadi 1 per R E pangkat negatif I theta. Ya. Ini juga silahkan dicoba mengapa hasilnya seperti ini. Kita misalkan Z-nya adalah R dikali EI theta, ya. Jadi Moivre apa namanya? Tadi dikatakan bahwa rumus Euler itu kan EI theta. Berarti Z-nya itu R kali rumus Euler. Ya, rumus Euler itu EI. Nah, sehingga di sini kalau Z pangkat N ya tinggal dipangkatkan N, jadi R pangkat N dikali EI N theta. Dengan N-nya adalah 0 plus minus 1 plus minus 2. Atau anggota bilangan cacah ya. Nah, di sini jika R-nya 1, maka Zn-nya sama dengan EI T pangkat N sama dengan EI N theta. Iya. Sehingga rumus de Moivre itu ini dalam pendekatan rumus Euler, sehingga cos theta tambah I sin theta pangkat N sama dengan cos N theta tambah I sin N theta. Sama saja. Ya, jadi ekivalen antara EI E pangkat I theta pangkat N sama dengan EI N theta. Nah, sekarang akar bilangan kompleks. Akar bilangan kompleks ini agak menarik ya, sangat menarik, di mana kita misalkan dulu Z dan W-nya. Ya, Z-nya sama dengan V dikali
rho dikali cos pi ditambah I sin pi, ya, dan W-nya adalah R dikali cos theta plus I sin theta. Ya, akar pangkat N dari bilangan kompleks W ditulis W 1 per N. Atau ini dibacanya akar pangkat N dari W. Ya. Jadi akar pangkat N dari W. Kita misalkan Zn-nya sama dengan W. Ya, yang akan kita cari adalah Z sama dengan W pangkat 1 per N. Jadi W pangkat 1 per N itu kan akarnya. Ya, akar N dari bilangan kompleks W. Ya. Jadi apa itu W? W-nya R cos theta plus I sin theta, dan Z-nya adalah tadi rho kali cos pi tambah I sin pi. Sehingga Z-nya apa? Z-nya jadi W pangkat 1 per N. Sama dengan apa itu? W 1 per N, ya tinggal pangkatkan ini. Ya, jadi akan jadi R pangkat 1 per N dikali cos theta tambah 2 kV per N. Ya, ditambah dengan I sin theta ditambah 2 kV per N. Nah, ini kita nanti akan buktikan mengapa bisa seperti ini. Jadi yang dicari adalah rho-nya, kemudian cos pi ditambah I sin pi. Kita ambil contoh ya, aplikasi dari pangkat dan akar bilangan kompleks. Yang pertama, tentukan semua akar dari akar 3, ya, akar 3 dari pangkat negatif 8i, dan gambarkan akar-akar tersebut dalam bidang kompleks. Nah, kita akan coba apa yang harus dicari, yaitu yang pertama adalah rho-nya, dan yang kedua yang dicari adalah argumennya, ya, argumen dari atau pi-nya, ya. Sehingga kita akan misalkan Z-nya sama dengan negatif 8i dan panjang modulus dari Z adalah 8. Ya, ini kan Z-nya sama dengan negatif 8i, berarti realnya 0, ya. Jadi 0 kuadrat ditambah dengan negatif 8 kuadrat. Jadi hasilnya modulusnya 8, dan tetanya adalah ya arcus tangen dari Y per X, ya, negatif 8 ini, ya. Jadi ini akan sama dengan 0 dikurangi 8i, jadi dibagi 0, ya. Dibagi 0 sama dengan negatif pi per 2 ataupun negatif 90, karena ini ada di kuadran 3, ya. Kuadran 3 ini kan 0, negatif 8, X-nya 0 dan Y-nya negatif, yaitu tepat di garis sumbu Y, ya, atau sumbu imajinernya. Nah, sehingga ini dihasilkan bahwa akar 3 dari pangkat negatif 8i, ya, itu jadi akar 3. Akar pangkat 3 dari 8, ya, cos min pi per 2 tambah 2 kV per 3 ditambah I sin negatif pi per 2 tambah 2 kV per 3, di mana K-nya bilangan bulat, sehingga ini disubstitusi untuk K-nya kita ambil misalkan sama dengan 3. Dan gambarnya seperti ini. Kemudian contoh kedua, diketahui Z, ya, bentuknya seperti ini. Tentukan bentuk kutub dari Z dan Z sekawannya, ya, dari Z sekawannya. Nah, sekarang atau namanya konjugat. Menggunakan sifat argumen diperoleh bahwa Z-nya ini diubah dulu ke dalam bentuk R cos, ya, theta 1 ditambah I sin theta 1 ataupun R cis theta 1 dan ini theta 2. Ya, maka diperoleh bentuknya adalah 2 cis min pi per 6. Dan argumennya jadi 2 cis pi per 6. Ya, argumennya, ya, sekawannya dari negatif pi per 6 adalah pi per 6. Kemudian contoh ketiga, bentuk eksponen dari Z sama dengan negatif 2 akar 3 min 2i. Ini kan menjadi bentuk eksponen, ya. Bentuk eksponen itu kan tadi bahwa Z sama dengan R EI theta. Berarti kita butuh jari-jarinya dan butuh
argumennya ya, L jari-jari, ya akar X kuadrat tambah Y kuadrat, jadi 3 kali 4 ya, 12, ditambah 4 sama dengan 16, akar 16 adalah 4. Dan tan theta Y per X, ya, negatif, jadi 1/3 akar 3, tetanya adalah 7pi per 6, karena argumen Z-nya ada di kuadran 3, ya, kedua-duanya negatif. Sehingga bentuk eksponennya jadi R-nya adalah 4, jadi 4, E dipangkatkan 7pi I per 6, ya, atau EIT. Ya, tetanya adalah 7pi per 6. Ya, ini bentuknya. Ya, jadi ingat saja bentuk eksponen itu adalah R dikali E dipangkatkan I theta. Nah, contoh 4, ya, buktikan bahwa Z1 per Z2 itu sama dengan R1 per R2 cis theta 1 min theta 2. Ya. Nah, yang pertama pasti kita ambil Z1-nya, kemudian Z2-nya, lalu kita bagi, kemudian dikali dengan sekawannya atau konjugat dari cos theta 2 ditambah I sin theta 2 sama dengan cos theta 2 min I sin theta 2. Ini dikali, ya dioperasionalkan. Ya, ini tentu menjadi cos theta 2 kuadrat tambah I sin theta kuadrat sebagai identitas, sehingga hasilnya adalah cos theta 1 min theta 2 ya. Ini dari bentuk cos theta 1 cos theta 2 tambah I sin theta 1 theta 2 tambah sin theta 1 min theta 2. Jadi terbukti Z1 per Z2-nya adalah R1 per R2 cis theta 1 min theta 2. Dan di sini argumennya argumen Z-nya ya, argumen Z-nya sudah ketahuan ya, ini theta 1 min theta 2 ya, karena yang ditanyakan juga ditambah dengan argumen dari Z1 Z2 ya. Ya, argumen dari Z1 per Z2. Nah, kemudian ada masalah selanjutnya di contoh 5. Hitunglah negatif 1 ditambah I pangkat 4 ya. Ini kan bentuk Zn ya. Ingat Zn itu sama dengan R pangkat N cos N theta tambah I sin N theta. Ya, jadi ini kan bisa dioperasionalkan. Ya. Bisa dioperasionalkan. Yang pertama cari dulu R dan cari tetanya. Ya, cari R tadi rumusnya sama ya. Modulus itu akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi negatif 1 ditambah 1. Ini kenapa 1 Y-nya? Karena kan I itu adalah 1 kali I, ya, di mana imajinernya adalah 1. Sehingga jadi akar 2. Nah, tangennya Y per X. Ya. Ingat Y-nya adalah 1 dan X-nya negatif 1. Jadi X-nya negatif, Y-nya positif, itu ada di kuadran 2. Ya. X-nya negatif, Y-nya positif. Sehingga ini hasilnya negatif 1 itu theta dari 3pi per 4 di kuadran 2. Nah, sehingga kita tinggal substitusi. R-nya adalah akar 2 pangkat 4 kali cos, ya, N-nya 4, ya. N-nya 4, tinggal 3pi per 4, terus dioperasionalkan jadi 4 cos 3pi ditambah I sin 3pi. 4 kali cos 540 itu ekuivalen dengan cos pi, cos 180 negatif 1, dan sin 3pi ya ekuivalen dengan sin pi-nya, sin 180 adalah 0. Sehingga 4 kali negatif 1 sama dengan negatif 4. Jadi bentuk eksponen ya, bentuk pangkat ini negatif 1 tambah I pangkat 4 itu jadi negatif 4. Nah, ini kan bisa diselesaikan ya. Jadi daripada kita akan memproses ini perkalian ini berulang selama 4 kali, agak lama. Ya. Coba kalau misalkan mending kalau pangkat 2 ya, tetapi kan kalau pangkatnya sampai 100, nah ini ada sebuah solusi dari bentuk pangkat dari bilangan kompleks. Nah, kita tidak usah memfaktorkan sebanyak n kali, tetapi cukup Z pangkat n itu sama dengan R pangkat n cos n theta tambah I sin n theta. Nah, ini menarik sekali ya. Jadi ada kemudahan untuk menyelesaikan sebuah operasi bilangan kompleks pangkat. Nah, sekarang contoh 6 ya. Nah, bagaimana kalau pangkatnya negatif? Nah, pangkatnya negatif itu kita akan ingat dulu
formulanya ya, bahwa Z pangkat negatif N akan sama dengan 1 per Z pangkat N, 1 per N pangkat N. Nah ini cos min N theta tambah I kali sin negatif N theta. Ya, ini nanti ya kita akan buktikan kenapa begini. Ya, jadi pada analisis kompleks itu harus formula-formula ini jangan diingat ya, tetapi dicari ya kenapa bentuknya inverse dari pangkat Z itu begini. Nah, sekarang apa yang dibutuhkan itu adalah R dan argumennya. Ya, R-nya kita tulis N-nya 4, X-nya akar 3, dan Y-nya adalah negatif 1. Sehingga akar X tambah Y kuadrat jadi 3 tambah 1 sama dengan 4, akar 4 adalah 2. Ya, R-nya 2. Ya. Nah, setelahnya θ-nya Y per X sama ya, Y-nya negatif 1 dan X-nya akar 3, jadi negatif 1/3 akar 3. Θ-nya adalah negatif pi per 6 karena ada di kuadran 4 ya. Kuadran 4 itu X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, ini kan tan 30 ya, adalah di kuadran satunya adalah tan 30, di kuadran 2-nya menjadi negatif pi per 6. Nah, kita substitusikan ya, Z pangkat negatif 4 itu jadi 1/2 pangkat 4 ya, cos negatif 4 dikali negatif pi per 6 ya, tambah I sin negatif 4 kali negatif pi per 6 ya, jadi 1/16. Cosnya sekarang jadi positif 2 pi per 3 tambah I sin 2 pi per 3 ya. Nah, sekarang menjadi berapakah cos 2 pi per 3 atau cos 120 ya, cosnya pasti negatif setengah, dan I-nya adalah akar 3/2 ya, jadi negatif 1/32 ditambah I akar 3/32 ya, sehingga pangkat negatif dari akar 3 min I itu sama dengan negatif 1/32 ditambah I akar 3/32. Nah, jadi kalau untuk inverse-nya ya dicari dengan 1 per Z pangkat N. Nah, sekarang ini ya pembuktiannya ini. Ya, pembuktiannya ini ya, buktikan bahwa Z pangkat negatif N sama dengan 1 per Z pangkat N. Ya, jadi yang pertama tentu dimisalkan dulu ya. Nah, diingat dulu bahwa Z pangkat N itu sama dengan R pangkat N cos N theta tambah I sin theta. Tadi sudah dibuktikan. Bagaimana kalau sekarang 1 per Z pangkat N? Nah, berarti kan 1 per ini. Ya, Rn ya, disubstitusikan Z pangkat N. Ya. Kemudian dikali dengan konjugatnya cos ya N theta min I sin theta ya, dikali dengan konjugat, dioperasikan ya. Ini jadi identitas cos kuadrat N theta tambah sin kuadrat N theta ya. Karena cos N theta ekuivalen dengan cos negatif N theta, maka kita substitusi ya. Jadi Z pangkat negatif N itu 1 per N pangkat N cos N theta min I sin N theta. Jadi sudah dibuktikan ya bahwa Z pangkat negatif N itu sama dengan 1 per N R pangkat N dikali cos N theta tambah I sin kali N theta. Ya, agar di sininya membentuk sebuah bentuk kompleks ya, di mana bentuk real ditambah dengan I sin negatif N theta atau bentuk dari imajiner. Nah, sekarang terbukti tadi ya, cara-caranya. Ya, dan contoh 8 ini bagaimana kalau Z-nya itu akar ya, dalam bentuk akar ya, kok bentuknya begini. Buktikan bahwa Z sama dengan R pangkat 1 per N. Cos theta tambah 2 kV per N ditambah I sin theta dikuat kV per N. Ya. Nah, kita yang pertama konsisten dulu, kita misalkan bahwa Z pangkat N-nya sama dengan W, W-nya adalah R cos theta tambah I sin theta, dan Z-nya adalah rho dikali cos pi tambah I sin pi ya. Sehingga kita ketahui bahwa Z pangkat N adalah, kita pangkatkan ya, rho pangkat N cos NP ditambah I sin NP ya, akan sama dengan R cos
Theta ditambah I sin theta ya. Z pangkat N ya. Kan Z pangkat N itu sama dengan W. Iya. Z pangkat N itu kan sama dengan W. Ya, berarti kan tadi Z-nya udah dipangkatkan N sama dengan W. W itu apa? Ya, W itu adalah R cos theta tambah I sin theta. Sehingga di sini kita ekivalen bahwa rho pangkat N akan sama dengan R. Ya, ini kan kita peroleh. Iya. Kemudian satu lagi argumennya, bahwa argumennya itu kan cos NP ya. Jadi NP sama dengan theta. NP sama dengan theta ditambah 2 kali KV atau periodenya. Yang dicari adalah P-nya. Ya, karena yang dicari adalah W pangkat 1 per N. Ya. Jadi yang dicari adalah Z-nya. Mencari rho dan mencari P-nya. Substitusi dan terbukti ya, bahwa W pangkat 1 per N ya, akar pangkat N dari W ya, akar pangkat N dari bilangan kompleks adalah R pangkat 1 per N cos theta tambah 2 kpi per N ditambah I sin theta tambah 2 kpi per N. Nah, sekarang ini contohnya ya, hitunglah Z-nya sama dengan negatif 2 pangkat 1 per 4. Ya, tentu kita misalkan dulu ya, Z-nya tadi rho cos theta tambah I sin theta. Dimana kalau Z pangkat 4 sama dengan negatif 2. Ya, ini kan kalau Z-nya pangkat 4 sama dengan negatif 2, maka berapakah Z pangkat 4? Nah, pangkat 4 sama negatif 2. Negatif 2 itu kita bentuk menjadi ke bentuk kutub ya. Jadi negatif 2 ini kan negatif 2 tambah ini ya, kita tulis I0. Nah, gitu. Jadi negatif 2 kali 1 ditambah I kali 0. Jadi apa? Negatif 2 itu kan di kuadran 2 ya. Kuadran 2 negatif 2. Kemudian X-nya negatif 2 dan imaginary 0 itu ada di kuadran 2 tepat pada sumbu X ya. Nah, sekarang berapakah pada kuadran 2 sumbu X itu berarti 180. Cos 180 tambah I sin 180. Maka cos 180 adalah negatif 1. Ya, jadi ini kita lebih mudahnya bisa begini juga sebetulnya. Ya, jadi ini 2 kali. Nah, ini ya. Nah, ini ya, biar ekivalen ya. Berarti negatif 2 itu akan sama dengan juga ini. Bukan di mana, tapi sama dengan. Iya. Sama dengan 2 kali negatif 1 tambah I. Karena ini dalam bentuk kutub. Ya. Sehingga di sini negatif 2 bisa dalam bentuk bilangan kompleks. Ya. Jadi diubah ke bentuk cis-nya ya ini. Maka sehingga rho pangkat 4 itu akan sama dengan 2. Ya, ini sama dengan ini. Iya, dan cos 4pi-nya ya. Cos 4pi sama dengan pi ya, ini pakai pi periode nantinya. Ya, jadinya pi pangkat 4, jadi rho-nya 2 pangkat 1 per 4 dan 4pi-nya pi kali 2 kali. Sehingga kita substitusikan cukup di K sama dengan 3 saja, di mana K-nya dalam bilangan bulat. Ya, jadi itulah beberapa contoh materi dan beberapa soal di akar dan pangkat bilangan kompleks. Ya, jadi memberikan sebuah kemudahan ketika perkalian bilangan kompleks dan mencari akar dari bilangan kompleks. Nah, ini tentu formula ini tidak mesti dihafal ya, tetapi diketahui dari mana unsur-unsur tersebut. Ya. Nah, semoga saudara semua dapat mempelajari lagi dari berbagai sumber. Terima kasih. Assalamualaikum.